buat kita yang dari daerah yang mungkin bisa dibilang kita tuh punya kebiasaan sendiri, adat istiadat sendiri yang kalau kita lihat orang kebiasaan di luar, menurut kita itu asing bagi kita. Nah itu tuh ternyata penting sekali untuk, jadi kita tuh kalau dengan merantau tuh punya banyak pengalaman. Jadi ada hal-hal yang mungkin di tempat kita benar, di tempat lain salah. Itu tuh kita bisa kebuka pikirannya. Oh ternyata standar hidup dunia tuh beda-beda ya. Ini tuh cuma berlaku di daerah saya ya, di daerah lain. Nah itu penting. Hai kamu semua, kembali berjumpa di Putri Cek Ombak. Senang sekali saya Putri Nere kembali menjumpai Anda tentunya. Kali ini saya akan berbincang sama-sama dari timur, ketong sama-sama perempuan timur, tapi dari dunia komika. Dia terkenal dengan membawakan jokes-jokes dari agama. Kira-kira siapa dia ya? Langsung saja kita sambut Priska Barusego. Halo Kak Putri. Senang sekali akhirnya Sapu Adenona ini bisa bertamu di Putri Cek Ombak. Betul. Luar biasa, terima kasih Ade Priska. Sama-sama Kak Putri. Kabarnya bagaimana? Baik sekali. Baik sekali. Kalau ibarat ombak, kira-kira ombaknya Priska lagi seperti apa nih saat ini? Ombaknya tuh lagi tinggi-tingginya, tapi itu ombak kebahagiaan. Wih, sedap. Karena dari tadi bisa dilihat tuh dia ketawa terus, senyum terus. Kenapa tuh deh bahagianya? Saya lagi apa ya? Kayak lagi slow aja gitu loh Kak, menjalani hidup lagi tidak mau ngambil pusing. Kayak mungkin masalah ada tapi tidak mau dipikirkan gitu. Ya, jadi kayak nikmati aja lah ya. Jadi sudah lebih mature kayaknya ya. Betul. Habis ulang tahun toh. Betul kan. Makin tambah umur toh. Iya. Tapi betul, maksudnya semakin dewasa pastinya kita jadi lebih apa ya, sudah tahu lah. Oh ini kayak begini ya, jadi tong harus begini. Jadi betul sekarang ya enjoy the life. Ya kan? Ya zen. Gemes banget. Oke deh, ini sekarang saya sebagai awal lah ya, kita ice breaking dulu. Ini seorang Priska ini lebih takut lupa materi atau penonton tidak ketawa? Aduh, dua-duanya mengerikan ya. Karena kalau lupa materi bisa jadi berefek ke penonton tidak ketawa. Takut penonton tidak ketawa. Karena kalau misalkan lupa materi, kadang-kadang kita tuh punya cara sendiri di atas panggung untuk apa ya, kayak molorkan waktu sebentar gitu loh. Tahu lah ya harus bikin apa. Caranya gitu, sambil kayak aduh ini pindah kemana ya materi, bisa pindah beat gitu. Kalau penonton tidak ketawa kan bisa aja seluruh materi mereka tidak ketawa. Itu menakutkan sekali. Betul, itu lebih menakutkan. Mimpi buruk komunikasi itu. Iya, kayak zong banget gitu ya, kering krik. Kan kerjaan kita suruh orang ketawa, bikin orang ketawa, terus tiba-tiba orang tidak ketawa, berarti kan tidak tercapai tujuan pekerjaan kita. Betul sekali. Nah, tapi kalau di kehidupan sehari-hari sebenarnya seorang Priska itu memang selucu itu kah? Saya tuh semager itu sebenarnya. Bukan saya itu tidak ada tenaga itu sebenarnya kan saya tuh. Tapi kesini-sini ya, dulu tuh umur 20-an gitu-gitu, umur 20-an. Kayak jadi kayak sekarang berapa tuh gitu. Makanya umur 20-an. Dia menghina saya juga umur 20. Aduh. Tapi dulu kayak pas masih mungkin masih banyak tenaga ya, itu tuh aktif, anak yang suka kemana-mana. Saya kan cukup berpindah-pindah kota ya, tidak jelas asalnya dari mana gitu kan, KTP mana, asal mana, tinggal besar di mana tuh tidak jelas. Nah tapi kesini-sini makin tua tuh kayak makin malas bikin apa-apa. Kalau tidak kerja tuh tidak keluar dari kosan, dari kamar tuh tidak akan keluar. Ya waktu untuk istirahat juga. Betul. Karena kan sisanya ya udah nonton di kamar Netflix. Iya betul, karena memang waktu baku janji ini saja dia juga bilang aduh Kak saya mager nih. Iya sih memang, karena ya betul-betul apa ya, menyediakan waktu untuk me time lah ya. Karena kalau tidak kan pasti kan kok kerja tuh setiap harinya ada jadwal gitu. Jadi kalau habis kerja pun kayak sudah 1 minggu kerja, kayaknya saya harus ambil 2 hari deh untuk istirahat gitu. Tahu lah ya limitnya, tahu batasnya antara kerja terus ada waktunya juga untuk saya istirahat. Good. Oke deh. Nah sekarang kalau bagi orang-orang yang di sekitar Ade, kira-kira atau Ade sendiri mendeskripsikan seorang Priska itu dengan 3 kata apa saja? Cantik,
NPD ya. Loh, tidak apa-apa toh. Priska, sabar, kuat, tangguh. Kuat Wih. dan tangguhnya 2 kali karena memang saya sekuat itu. Yes, memang very independent, Iya, very strong. betul. Perempuan satu ini, adik Nona satu ini. Iya. Tapi ya memang dibalik strongnya dia ini ya tetaplah ada sisi-sisi seorang Priska yang lembut yang orang mungkin tidak semuanya tahu toh. Iya. Iya. Tapi kalaupun itu keluar kayaknya itu tipu-tipu. Jadi saya kayaknya sebenarnya tidak selemah itu. Tidak selama itu karena kok memang very strong. Iya, jadi ya. kalau saya menunjukkan saya lemah itu saya tipu sebenarnya. Oke, Ade, berarti sekarang kita mulai agak serius ini ya. Tapi kalau misalnya di luar dari kehidupan komika sendiri, di luar panggung stand up, sebenarnya siapa sih seorang Priska itu? Saya nih perempuan timur biasa yang kalau di keluarga saya kakak perempuan karena adik saya banyak. Oke, berapa? Iya, 5. Hah? Cowok semua. Oke. Itu kalau jadi pemain Persipura semua lumayan tuh kan. Kita tinggal cari berapa orang tuh. Kita sudah punya 5 itu. Sudah 5. Iya, 5 orang. 5 laki-laki semua. Saya punya 1 kakak, saya anak kedua di rumah. Ya simpelnya itu. Adik-adik saya pas mereka masih kecil-kecil ya, sekarang sudah lumayan ada yang besar-besar. Menganggap saya kayak oke, dia nih pengganti bapak gitu-gitu karena bapak sudah ada selama. Di rumah saya cukup serius, cukup jadi ya kakak perempuan pada umumnya lah. Yang pokoknya kalau lihat adiknya bikin apa aja salah semua di mata kita tuh. Jadi kayak gitu ya. Saya agak beda berarti ya iya, kalau di rumah dengan dunia ini. Iya, benar. Agak beda kalau di rumah. Adik-adik saya merasa saya tidak ada lucu-lucunya. Mereka merasa saya pokoknya di luar daripada itu mereka kayak ini orang ngapain ya? Di luar kok bisa seramah itu, selucu itu gitu-gitu. Di rumah tidak gitu. Oke. Tapi berarti kapan deh bisa akhirnya menyadari bahwa oh ya saya bisa membuat orang ketawa begitu dengan stand up, atau mungkin kalau di daerahnya Priska mungkin bukan stand up dibilangnya. Kalau kayak saya toh di Papua mop gitu ya. Nah ini Priska berarti kapan bisa menyadari hal itu? Sebenarnya dari kecil saya tuh suka hal-hal lucu, saya suka melucu. Saya tuh punya bapak yang dia tuh kayak slow sekali ngobrol dengan anak-anak tuh loh. Jadi kayak teman. Nah saya dan saya bapak itu tuh kayak saya bisa bilang tuh dia sahabat saya gitu dari dulu. Jadi karena kita berdua sedekat itu, terus ngobrolnya juga sedekat itu, banyak sekali jokes-jokes yang kayak, dan bapak biarkan itu. Terus bapak juga kayak suka nonton hal-hal lucu kayak dulu OVJ gitu-gitu. Nah saya tuh temenin bapak nonton apa segala macam. Jadi kayak ketularan gitu. Di sekolah pun apalagi pas SMA itu saya merasa saya tuh kayak badut kelas. Di kelas tuh kayak kalau jam istirahat tuh saya ngelucu aja di depan gitu-gitu. Oke. SMP tuh deh? SMA. SMA tuh lebih kelihatan lagi gitu kan. Nah terus di rumah tuh bercanda sih sama adik-adik saya dulu. Sebelum saya kayak wow beban hidup berat sekali gitu-gitu. Pas sekarang pas sudah mulai kayak oke, saya memegang tanggung jawab yang besar apa segala macam tuh, dengan sendirinya di rumah tuh adik-adik merasa saya berubah. Bukan cuma adik-adik, maksudnya keluarga tuh ngeliatnya kayak oh Priska di rumah seserius ini gitu-gitu. Tapi asli memang saya suka hal-hal lucu itu. Saya suka. Berarti bisa diceritain nggak ke kakak dan semua awal mula akhirnya Priska milih stand up comedy itu bagaimana prosesnya? Itu tuh tidak sengaja dan panjang sekali. Saya tuh dulu ya udah cita-cita saya tuh jadi perempuan yang keluar kerja, bisa kuliah, dan udahlah wanita karir yang saya impikan gitu. Terus saya merantau pertama kali itu lulus SMA ke Jakarta 2014. 2014. Saya merantau pertama kali itu belum kuliah. Jadi saya kerja dulu, saya nabung uang untuk kuliah. Nah, tapi di tahun yang sama, belum 1 tahun, bapak saya meninggal. Jadi saya merantau di awal tahun, di Desember tuh bapak meninggal. Nah setelah itu tuh berubah semua lah, sudah planning hidup apa segala macam. Jadi saya pulang dan memutuskan untuk kayak kayaknya kalau saya kuliah bisa, tapi adik-adik ini masih kecil-kecil nih, tidak akan jadi apa-apa nih kalau saya egois, saya sendiri yang kuliah gitu. Akhirnya saya memutuskan lah, mereka yang penting mereka sekolah dulu, kita semua setara lah, minimal lulusan SMA dulu semuanya. Udah akhirnya kayak gitu. Tapi seiring berjalan waktu kayaknya semuanya tuh tidak bisa deh saya cover sendiri. Ternyata 5 adik gitu apa segala macam itu susah sekali.
Saya juga sakit-sakitan semenjak bapak meninggal. 2016 saya sempat pulang ke kampung, tidak diizinkan lagi merantau sama mama karena saya sakit-sakitan parah. Tapi itu waktu bukan stand up comedy waktu itu ya? Belum, belum. Oke, siap. belum sama sekali. Belum. Tapi saya sudah mulai nonton. Saya mulai nonton yang di YouTube, di Metro. Saya sudah mulai Oke. suka tuh, mulai tertarik. Terus sampai akhirnya di 2016 akhir, mama tidak izinkan saya merantau lagi balik. Saya kabur. Oke. Saya kabur dari rumah. Saya cari kota yang tidak ada keluarga kami. Karena kalau ada kan pasti saya ditangkap, mereka suruh pulang toh. Itu kebiasaan orang timur juga sih kayaknya. Jadi kau memilih kota yang Tidak ada tidak ada keluarga keluarga. saya. Yaitu Jogja. oh Jogja bukannya banyak deh. Banyak orang timur tapi bukan keluarga. Oke, Bukan siap. yang keluarga dekat Oke, gitu. Kebetulan oke. waktu itu tidak ada yang kuliah di Jogja atau apa tuh tidak Siap, ada. oke. Akhirnya saya memilih Jogja. Teman-teman timur banyak, teman SMA rata-rata kuliah di sana semua. Saya bisa nebeng di mereka apa segala macam. Kerjalah saya di sana sambil belajar di komunitas stand up Indo Jogja itu. Oh, Ketemu stand up. jadi memang ke Jogja itu tujuannya adalah langsung memang belajar stand up Tidak. begitu? Tidak. Saya kabur aja dulu, saya sebenarnya pengen kerja aja. Saya naik kapal turun di Surabaya. Oke. Nah, itu tuh lagi banyak poster-poster stand up stand tuh. up ya, Waktu itu audisi 2000. 2017. Oh iya iya. 2016 akhir 2016 mau akhir. 2017. Ya. Nah, itu tuh banyak poster waktu itu Suci 7 yang Mamat juara 1. Oh. Ya, jadi pas saya lihat ada ininya ternyata ya, ada audisinya ya, ya acara yang saya suka ini gitu. Akhirnya saya dengan modal pede kalau saya bisa melucu depan kelas tadi itu, saya ikut aja audisi. Iya. Dan Mamat juga kan termasuk alumni Jogja lah ya. Iya, waktu itu Muhammad juga belum masuk ini stand up Indo Jogja. Oh, Masih belum. independen tuh, masih di luar sendiri dia. Sama Oke. dia kayak saya. Walaupun dia stay-nya di Jogja karena Iya, kuliah di Jogja ya. Tapi waktu itu dia juga belum gabung komunitas, belum gabung apa. Tapi saya juga tidak bertemu dengan Mamat di Surabaya itu, walaupun dia juga yang lolosnya di sana. Nah, pas saya tampil, ternyata menurut Om Indro, Bang Panji gitu-gitu, saya itu ada bakat. Cuman memang belum belajar aja nih anak Ya, gitu. Nah, belum diasah lah, masih sangat-sangat raw gitu, Iya. kasar begitu istilah kata, berlian yang kasar gitu. gitu. Akhirnya saya menjadi seorang berlian yang ulala Betul. gitu kan sekarang. Jadi karena dapat itu kan mentor-mentor, kalau maksudnya mereka yang bilang kayak gitu, kita pasti punya kepercayaan diri meningkat toh. Kayak, betul, oke, saya betul. akan belajar gitu. Betul. Tapi masih ingat nggak pengalaman pertama kali Ade stand up itu gimana rasanya? Itu tidak ada beban sama sekali. Saya masuk dengan percaya diri sekali. Itu tidak di-cut, saya didengarkan sampai habis. Karena audisi itu biasanya berapa detik tidak lucu kan di-cut. Saya didengarkan sampai habis karena memang lucu. Wow. Dan karena itu tidak ada beban. Jadi saya tuh kayak cerita aja, saya kabur. Saya cerita aja gitu kan, saya ini kabur loh gini sampai depan sini gitu-gitu. Dan ternyata setelah saya belajar dan stand up itu banyak tekniknya, ternyata stand up sesusah itu dan lain-lain. Saya sekarang kalau tampil malah takut. Tidak senyaman dulu yang tidak mengerti apa-apa itu. Apa yang bikin takut deh sampai Karena sebegitunya? sudah ada standar, kita jadi sudah tahu. Oh, ini tuh tekniknya, stand up tuh harus kayak gini, pakemnya harus gini, kalau begini tuh nggak masuk gini. Jadi itu yang ada di kepala duluan, jadi pas tampil, wah kalau tidak sesuai nih saya bukan komika nih gitu-gitu. Jadi udah malah ada beban. Iya, karena memang ternyata jadi seorang komika itu tidak segampang itu. Betul. Ya deh. Ada persiapan yang sangat luar biasa. Betul. Dan ada teknik yang tadi penulisannya apa segala macam. Jadi saya kayak wah mending yang kayak dulu, saya masih buta huruf tidak tahu apa-apa, itu yang kayak di stand up tuh saya tidak mengerti apa-apa, malah lebih percaya diri. Sekarang pas sudah tahu tuh aduh harus begini lagi, harus begitu lagi, agak takutnya luar biasa. Iya. Dulu lebih tenang. Nah, terus kemudian tantangan terbesar menjadi seorang komika tuh apa deh kalau menurut dirimu? Sebenarnya tuh kalau saya sih materi. Karena gimana ya, materi itu kalau dipaksakan nulis, ini saya ya, tidak tahu teman-teman lain. Kalau dipaksakan untuk tulis, saya itu tidak bisa. Jadi saya tuh benar-benar yang duduk tunggu hidayah gitu loh. Jadi kalau kalau Tuhan kasih rahmat kayak kau hari ini tulis ini deh gitu, itu lancar. Bisa tuh satu hari bisa sampai 1 jam materi tuh. Tapi kalau benar-benar tidak ada, itu mau bertahun-tahun juga tidak ada, 1 bit pun tidak ada. Nah, terus cara kok untuk temukan materi itu bagaimana biasanya seorang Priska? Saya nunggu. Jadi kalau misalkan hidayahnya lagi turun, itu saya tidak boleh tunda. Langsung itu mengalir. Iya, dan kok harus saya benar-benar sediakan catat waktu. semuanya, betul. Saya catat apa segala macam, kalaupun itu lagi dan itu biasa ketemu di mana? Di kamar mandi. Ya ampun. Di atas motor. Jadi kayak ini gimana, saya harus berhenti dulu, saya harus catat dulu, taruh dulu di notes, nanti baru saya kembangkan gitu. Kalau tunggu duduk, Priska ini tulis ya temanya. Bukan dari pengalaman pribadi juga ya? Pengalaman pribadi. Tapi tetap ketemu punchline dan lain-lainnya tuh pas lagi masa yang tidak terduga itu. Baru turun hidayahnya. Kalau saya pikirkan baik-baik kayaknya susah.
Susah ya. Hmm. Berarti dari 2016 lah ya Dek, bisa dibilang kok punya awal mula karir. Apa 2017? 17 saya gabung komunitas 2017. Jogja itu 2017. Oke. 2016 kan itu saya coba-coba tidak jelas itu toh, jadi kayak Heeh. belum hitung lah. 2017 awal tuh saya Oke. masuk. Tapi bener-bener awal mula, titik awalnya seorang Priska di dunia stand up itu pas saat kapan berarti? Dunia stand up yang sudah profesional ya? Wah, profesional itu baru Kak. Saya 2020 aja tuh masih sambil kerja kantoran. Oh iya. Iya, 2020 tuh masih sampai 2021 tuh masih. Oke, sampai 2021. Berarti setelah itu sudah tidak kantoran lagi, Iya, baru saya betul-betul benar-benar sudah stand up saja. mengabdikan diri udahlah di Iya, stand up begitu ya, benar-benar, sebagai kok heeh. punya jalan hidup gitu Iya. ya, the way of living. Oke, 2021. Itu berarti pertama kali itu show di mana kalau Adik ingat? 2021 itu saya dulu tuh di manajemen ada yang namanya Majelis Lucu Indonesia MLI. Oke. Nah, itu sering lah di panggung-panggung MLI kayak gitu. Nah, saya tampil pertama yang saya rasa benar-benar stand up besar sekali itu di acara Islam malah. Gus Durian. Haul Gus Durian di Jogja, di Asrama Haji Jogja. Oke. Itu 2017 atau 18 ya, saya lupa. Pokoknya itu awal-awal Itu saya. yang benar-benar Iya, besar itu yang besar kurasa sekali besar. penontonnya, Banyak. 1.000 atau berapa gitu penonton. Kan Haul Gus Durian se-Indonesia. Iya, iya. Mereka datang sana, habis itu baru saya dapat panggung di festival stand up yang namanya Stand Up Hutan, waktu itu namanya Stand Up Hutan di situ di Oke. Jogja 2018. Oke. Nah, itu 2 panggung besar pertama saya tuh. Dan itu kok membawakan materi berbau agama Katolik? Iya, materi toko hijab dulu kan saya pertama kerjanya di toko Oke. hijab itu. Makanya diundang Gus Durian. Oh, oke, berarti bukan tentang agama Katolik itu ya, Iya, bukan ya? POV orang Katolik. Oh, POV orang Katolik tentang kerja di toko hijab gitu. Oke, dan itu oke aja deh. Oke, anaknya Gus Dur, Inaya Wahid berdiri. dia suka, saya suka. Nah, justru dari situlah makanya mungkin kok akhirnya diundang juga ke yang lain ya deh, karena kan memang Iya. orang mengenal kok ini ya dengan kok punya jokes-jokes yang berbau agama. iya. Tapi apakah itu memang disengaja atau gimana dari seorang Priska sendiri? Karena di awal saya masuk dunia stand up itu saya kerjanya itu pas di toko hijab itu Kak. Jadi kan memang waktu itu saya kayak stand up itu hal-hal yang dekat dulu. Jadi kan saya sudah masuk komunitas nih, sudah mulai tahu kan kayak penulisan itu harus dari hal-hal yang dekat, kita bahas aja gitu-gitu biasanya lancar apa segala macam. Jadi yang saya bahas ya itu hal paling dekat. Saya yang lagi susah struggle di Jogja cari kerja, tapi malah kerjaan pertama saya adalah jaga toko hijab, dan itulah yang saya ceritakan gitu. Ternyata diterima. Dan karena mungkin itu sudah kebentuk, jadi kesini-sini tuh, jadi saya kalau tulis apapun larinya ke sana, karena sudah kebentuk itu di kepala. Iya. Jadi Dan itu sudah jadi trademarknya seorang Priska iya, juga. begitu. Iya, orang mengetahui Priska ya dari situ. Betul. Begitu ya. Nah itu kemudian deh, apa sih Ade seorang perempuan di dunia komika, perempuan dari timur pula, ya toh, tantangan terbesarnya Ade itu apa? Kalau perempuan tuh kayaknya perempuan lain juga komika Indonesia tuh kalau bisa dihitung perempuan cuma berapa orang. Kita tuh kayak bisa 100 banding 1 gitu loh. Di stand up Indo Indonesia ini kan kita kayak perempuan tuh sedikit banget. Jadi kalau bilang tantangan sekali sebagai perempuan. Kita kan kerjaannya tuh diketawain orang. Perempuan ini kan diketawain malu ya. Biasanya kita sehari-hari aja kayak mencong dikit lipstiknya atau apa, orang ketawa kita malu sekali. Jadi kita harus setiap hari berhadapan dengan sesuatu yang sebenarnya kita tuh malu diketawain. Itu tuh sebuah tantangan. Terus kayak harus siap, kayak gimana ya, kalau misalkan laki-laki itu mereka kerja kerasnya 2 kali lipat 3 kali lipat, kita tuh bisa sampai 10 untuk hal yang sama di dunia komedian ini. Karena maksudnya masih belum umum juga sih. Dan ya itu tadi, perempuan aja masih sedikit yang bisa siap dengan struggle-nya stand up itu. Jadi kayak memang kalau dibilang tantangannya banyak. Terus stereotype orang juga kan, kayaknya orang-orang kalau nonton, kita tuh merasakan beberapa kali misalkan acara-acara festival stand up, terus ada di antara ribuan cowok atau ratusan cowok itu terus ada satu penampil cewek. Orang tuh kadang kayak pas di present nama cewek, orang sudah mulai mikir kayak cewek pasti nggak lucu gitu loh. Ada stereotip gitu, underestimate iya, gitu. kayak gitu. Kayak cewek ini pasti beda nih jokesnya sama cowok tuh lebih lebih gitu. Jadi orang tuh bahkan belum dengar kita aja tuh kadang mereka menilai kita duluan. Sudah ada persepsi duluan begitu ya. Gitu. Tapi kan ya untungnya kan setelah mendengarkan kok stand up ya
terpatahkan Betul. begitulah ya. Dan akhirnya kan kok bisa survive sampai sekarang. Puji tuh deh, Tuhan. puji Tuhan. Tadi kan Ade bilang mengenai kabur lah ya, melarikan diri ke Jakarta begitu. Berarti kan itu merantau, ya kan. Tapi bagi seorang Priska sendiri, merantau itu membuat seorang karakter Priska menjadi seperti apa sih pengalaman merantau? Merantau tuh ternyata penting sekali. Terutama buat kita yang dari daerah yang mungkin bisa dibilang kita tuh punya kebiasaan sendiri, adat istiadat sendiri yang kalau kita lihat orang kebiasaan di luar, menurut kita itu asing bagi kita. Nah itu tuh ternyata penting sekali untuk, jadi kita tuh kalau dengan merantau tuh punya banyak pengalaman. Jadi ada hal-hal yang mungkin di tempat kita benar, di tempat lain salah. Itu tuh kita bisa kebuka pikirannya. Oh ternyata standar hidup dunia tuh beda-beda ya. Ini tuh cuma berlaku di daerah saya ya, di daerah lain. Nah itu penting. Ya, dan jadinya kan kok punya pikiran juga jadi terbuka. Iya, terbuka ya kan? Untuk hal-hal yang mungkin di tempat kita belum terbuka, misalkan kayak gitu. Dan itu kan akhirnya mengubah seorang Priska yang dulu menjadi yang lebih baik tentunya ya, karena kan bertemu dengan berbagai macam orang ya Dek ya. Nah, terus untuk pengalaman merantau sendiri tentunya juga bisa menjadi bahan stand up dong. Iya dong. Kayaknya kebanyakan materi saya masih solid, maksudnya tidak eksplisit tentang perantauan, tapi apa yang saya ceritakan itu tuh imbas dari saya merantau. Misalkan kayak tadi saya bilang, ada hal-hal yang kalau di perantauan atau di luar dari daerah saya tuh itu ternyata baik atau misalkan buruk, tapi kebalikannya di tempat saya. Nah itu pun terjadi di keluarga saya sendiri. Kadang-kadang saya tuh dianggap aneh di antara mereka, kayak kok Priska kayak gini ya, harusnya tuh kayak gini. Menurut mereka yang benar tuh bagaimana, tapi menurut saya yang menurut mereka benar tuh itu tidak terlalu benar. Kalian tuh harus tahu ada standar lain ini gini. Dan itu tuh cekcok yang kayak kalau ada baik buruknya adalah saya akhirnya jadi kehilangan banyak sesuatu yang tadinya sependapat gitu dengan keluarga saya gitu. Jadi lebih banyak beda arah kalau untuk sekarang. Tapi ya keluarga tentunya mendukung toh Dek. Sejauh ini ada yang mereka dukung, ada yang nggak dukung, dan lebih banyak enggaknya. Dari kalau soal karir sih mereka dukung aja. Tapi dari pemikiran saya yang berkembang dan lain sebagainya tuh banyak kan tidak dukung. Kayak kayak Priska sudah aneh nih. Priska ini sudah lawan nenek moyang nih, gitu-gitu. Sudah sampai lawan nenek moyang. Aduh, takut dapat kutuk dong kalau nenek moyang. Iya, sampai kayak gitu. Keluarga tuh sampai pikir kayak ini anak nih kena kutuk nih, nenek moyang tidak setuju nih dia begini, gitu-gitu. Oh iya. Iya. Dan itu maksudnya bukan kok mama dong, pasti keluarga besar. Keluarga besar, mama, adik. Mereka ada yang berpikir semua. Jadi saya sudah itu. Oh begitu. Oke, saya kaget, gemes karena ternyata wow. Iya, saya itu belang di keluarga. Belang. Jadi maksudnya sesuatu yang beda sendiri. Dan mereka tidak bisa terima itu kesini-sini. Saya juga tidak bisa terima itu juga. Jadi kayak ya udah jalan masing-masing untuk beberapa hal. Kayak gitu. Gitu deh. Iya. Tapi ya maksudnya ya kok tetap pulang dong. Berapa tahun terakhir jadinya tidak. Oke, karena ya itu ya, tapi kan itu sebenarnya biasa toh. Biasa. Tapi ya kayak tadi saya bilang, saya tuh mau hidup tenang tuh. Jadi saya kalau ada masalah, menurut saya kalau saya belum sanggup untuk cari solusi atau duduk omong, biarlah saya menghindar aja dulu gitu. Jadi kok lagi menghindar. Tapi ya tentunya suatu saat ya bisa dong Dek ketemu lagi. Dan semoga semuanya ya kembali baik-baik saja. Semoga semua bisa menerima. Semoga ada jalan tengahnya. Tengahnya. Oke. Kita bahas yang lain aja. Saya takutnya jadi agak sensitif gitu ya. Oke, kita bahas mengenai. Tapi sebenarnya menurut saya itu tuh perlu disuarakan malah. Oke, silakan. Iya, karena kadang-kadang tuh berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang terlalu. Saya tidak bilang itu pemikiran yang salah, tapi dunia ini berkembang loh gitu. Kadang-kadang apa yang tidak masuk akal, kayak adat istiadat yang menurut saya kayak saya kurang setuju, terus mereka pakem banget gini-gini, nanti kau dihukum nenek moyang dan lain sebagainya. Ini apa? Bisa aku kasih contoh? Banyak contohnya saja misalkan tapi ini terlalu eksplisit sebenarnya. Kalau bisa di-cut nanti cut saja. Kita tuh ada yang namanya belis kan, perempuan tuh belis besar. Ada di lagu itu ya, belis ya. Belis tuh besar, terus tergantung title. Kalau S1 dihargain berapa, S2 berapa. Kayak Batak ya. Iya, kalau saya tuh termasuk murah lah, SMA doang ya kan. Tapi sekarang jadi mahal karena menurut mereka saya artis. Ya toh, jadi ada title tambahan. Nah, saya sendiri tidak terima kalau saya digituin. Saya maunya nikah aja.
tidak perlu ada begitu-begitu, tidak perlu ada belis. Kita kan sudah di zaman modern saat ini. Nikah mah laki-laki ketemu perempuan, mereka saling suka, keluarga suka tidak suka terserah, yang penting ini orang dua. Iya, menurut saya kan karena yang menjalankan hidup nih dua orang ini kan. Jadi belis itu tidak perlu apa segala, yang penting kehidupan mereka berdua itu baik-baik aja. Nanti kalau punya anak juga, anaknya juga bisa baik-baik aja, sekolahnya terpenuhi, apa terpenuhi, semua terencana dengan baik. Nah, itu tuh bertentangan dengan kayak enggak, kita tuh harus, menurut saya gengsi, tapi mereka tidak terima kalau itu dibilang gengsi. Gitu loh, kayak harus ini nih, kau tuh harus berapa malam 4 hari gini. Apain? Kalau bisa 3 orang mah 3 orang, saya, laki saya sama pastor. Ini adalah edisi curahan hati seorang Priska ya. Luar biasa, dia mencurahkan hatinya di Putri Cek Ombak. Terima kasih Ade. Tapi saya yakin orang timur banyak tidak suka dengan ini gitu loh. Tapi menurut saya hidup akan baik-baik saja dengan kau nikah tanpa belis dan cuman pemberkatan doang dengan orang yang nikah tanpa belis, dengan belis dan pemberkatan dan sebagainya, sama kok, hidupnya akan baik-baik saja gitu. Ya itu kan kembali lagi mindset ya deh. Betul. Mindset, dan ya memang sekarang ya zaman sudah berubah. Ya memang oke, kita menghargai adat, tapi tidak selamanya mengikat. Adat tidak mengikat begitu. Dan menurut saya kalau kayaknya merugikan deh hidup dengan cara begini gitu loh, maksud saya. Itu juga yang bikin, kan itu tuh kayak masalah-masalah kecil numpuk yang jadi kita tuh yang jadi wilayah-wilayah 3T itu karena itu menurut saya. Terlalu jauh nih saya omong, tapi maksudnya di sana dia sudah bahas 3T saudara-saudara. Tapi maksudnya fenomena kayak orang tua itu lebih malu tidak ikut kegiatan adat daripada lebih malu anaknya tidak sekolah. Itu kan sesuatu pikiran yang harus dirubah banget. Kau harus lebih malu kalau anakmu tidak sekolah. Urusan adat mah udah gak usah malu. Kalau gak bisa kasih babi, yang penting uangmu tuh bisa buat anakmu sekolah. Tapi ini kan orang tua lebih malu kalau aduh saya tidak antar babi, ini saya tidak antar kain, ini tidak antar tenun. Tapi anak cuma lulus SD, SMP gitu loh maksud saya. Itu dulu yang dibenarkan. Berarti apa yang ingin kau sampaikan tentang orang timur yang kayak begitu nih? Berarti gimana Priska? Iya, kita kalau tetap, saya tidak bilang adat itu buruk. Nenek moyang dulu atur itu adat segala macam tuh tujuannya baik. Betul. Tapi sekali lagi ini kan berkembang ya zaman dan lain sebagainya. Kalau kita tetap ada di situ, ya kita di situ-situ aja. Yang terjadi sekarang kita di situ-situ juga gitu loh. Nah, tidak mengabaikan adat atau apa, tapi disesuaikan. Oh, zaman sudah begini. Kalau dulu harus antar gading, mungkin sekarang kan gading udah lumayan jarang ada, diganti kayak ke apa gitu. Misalkan gitu. Oh, kalau uang sebanyak ini cuma untuk acara adat 7 malam, 3 hari, 4 malam gitu-gitu. Kalau dialihkan untuk bikin bisnis atau apa segala macam, kan keturunannya juga sejahteranya banyak. Lebih gitu. bermanfaat lah dibandingkan memang itu gengsi lagi. Sama kalau umur atau kesiapan ekonomi belum stabil atau apa, kayaknya keturunan tidak perlu harus diturunkan terus deh. Iya kayak, aduh kayaknya kita keturunan kayaknya tidak terlalu penting terus ada. Kayak mending ada keturunan 1-2 tapi berkualitas daripada keturunan tuh banyak tapi kasihan mau ngapain. Terlantar gitu loh maksud saya. Lebih baik 1-2 tapi terjamin lah begitu. Karena gitu. Semua kan baik ya. Tentunya kita ingin kehidupan semakin baik. Bukan malah mundur begitu ya. Nah, tapi saya tuh tidak ketemu bahasa yang kayak gimana yang akhirnya itu tuh bisa masuk gitu loh untuk orang-orang yang saya peduli, untuk saya kasih tahu itu. Mereka belum terimanya tuh mungkin. Mereka terimanya tuh kayak saya ini melawan, kayak saya ini kurang ngajar, kayak saya ini dapat doktrin baru atau apa gitu-gitu. Oh, sayang. Sampai dong pikir begitu. Dapat doktrin. Oke. Ya itu belum waktunya, Priska. Kita tunggu saja ya, semoga dengan menonton ini atau keluarganya Priska bisa menonton dan diketuk pelan-pelan lah ya. Karena memang berbeda pendapat, berbeda arah bukannya jelek itu kan justru semua jalan tuh tidak sama. Orang jalan tuh tidak sama, itu aja mungkin yang dong belum paham itu deh. Mudah-mudahan nanti Ade Nana bisa dimengerti oleh keluarga ya. Tapi kayaknya pas mereka mengerti sudah terlambat semua. Jangan dong. Semua kekhawatiran kayaknya sudah terjadi baru mereka mengerti. Mereka rasa begitu tuh baru. Oke. Oh, oke, benar-benar semua terjadi dulu baru mengerti. Oke. Sekarang kita lanjut ke per-30-an ya. Kau punya show ini. Ceritain deh awalnya per-30-an itu akhirnya kita buat per-30-an ini gimana?
Oke, sepertiga 30-an tuh sebenarnya show-nya sudah November tahun lalu Ya. di Jakarta sudah terjadi. Saya bikin itu tuh karena waktu itu umur saya 30 tahun Oke, lalu. ya sekarang sudah 31. Iya, jadi karena bos saya Cina ya, jadi saya harus ada karya, harus ada duit tiap tahun ngapain lu gitu, biar ada nih pemasukan. Oke, bikin show. Terus karena waktu itu umur 30 tuh saya kayak pikir, ini show apa ya yang berhubungan dengan kehidupan saya saat ini gitu. Oh iya, 30. Saya excited karena pergantian kepala kan dari 2 ke 3 tuh cukup excited dan cukup banyak transisi perubahan sifat dan lain sebagainya itu banyak sekali. Jadi saya kayak kayaknya seru deh bahas 30 dengan hal-hal yang mengejutkan, ternyata 30 begini begitu. Cuman karena saya ini Kristen banget tadi itu, jadi apa ya show saya yang tetap ada DNA Priskanya itu loh, yang tetap ada diksi-diksi Kristennya. Akhirnya saya 30 oh per 30-an. Plesetan dari persepuluhan. Masih ada diksi Kristen. Di saat orang-orang persembahannya 10%, saya 30%. Begitu maksudnya. Itu luar biasa dong, malah lebih dari 10% ya. Tapi cuma di mulut. Iya. Oke, lanjut lagi. Jadi akhirnya saya ajukanlah ke Koko Ernest kayak ini kok namanya per 30-an gini-gini, ceritanya tentang usia 30 apa segala macam. Oke. Di ACC jadilah per 30-an kemarin November di Jakarta. Di Jakarta. Setelah itu ternyata ada permintaan tur di beberapa kota. Saya tidak mau tadinya. Cuman balik lagi bos saya Cina kan. Jadi kayak harus kerja tuh Koko, kerja. Koko ini. Jadi akhirnya saya buat deal-dealan. Oke, saya mau kok, tapi kota-kota yang bisa dijangkau dengan KRL. Bukan bukan KAI antar kota ya, KRL. Karena saya incarnya memang Jabodetabek. Karena tadi saya mager, saya lagi di usia yang saya apa-apa masuk angin. Justru kan 30 ini mager ya? Iya. Seharusnya 40 yang mager. Saya gampang masuk angin sekarang keluar itu sebentar. Bedanya 20 dengan 30. Betul. Makanya saya lebih banyak diam di kos tuh karena saya keluar sebentar, pulang tuh sampai pagi. Saya merasakan ketersiksaan itu, jadi saya kayak pokoknya saya maunya yang daerah-daerah terdekat aja kok, gini-gini. Saya nggak mau yang naik pesawat, saya tidak mau. Saya bilang gitu. Akhirnya setelah dipilah-pilah beberapa kota, dapatlah kemarin 4 kota. Kita di Tangerang, Jogja, Solo itu tambahan aja karena lagi ke Jogja, dan terakhir itu kita di Bandung, dan itu semuanya pakai mobil jadinya. Pakai mobil ya, semua. Karena bukan KRL. Saya bukan tidak kereta. mau, saya tidak mau yang kayak ke stasiun dulu tunggu berapa lama gitu-gitu. Pokoknya yang tuh, ini ngomongnya saya Sundawain. Jadi yang sebisa mungkin saya jangkau dan tidak melelahkan. Akhirnya jadilah 4 kota itu tur. Kemarin selesai di bulan April. Tapi ada rencana untuk melanjutkan? Lanjut lagi. Lagi kan. Orang Cina pintar lihat peluang tuh. Jadi kayak dia lihat dikit. Oke, sudah ada 4 kota kita tur. Kemarin Jakarta juga sudah. Masih ada nih yang mau lihat. Ternyata ada yang tidak tahu kalau kemarin sempat di Jakarta gitu. Karena beberapa potongan video stand up saya tuh FYP apa gitu. Terus orang kayak, kok ini cuma dibuat di 4 kota di luar Jakarta. Jakarta nggak ada yang tidak tahu kalau Jakarta tuh sudah. Akhirnya dibikin lagi lah nanti September tahun ini. 2-3 bulan lagi ya. Betul. Persiapannya gimana, Dek? Karena materinya masih yang sama kayak kemarin, paling cuman di-adjust dikit-dikit. Jadi kayak kalau untuk materi masih bisa lah, karena masih hampir 90% pasti akan sama gitu. Sisanya tinggal saya tambahkan sisa yang sekarang tambah 1 tahun itu jadi 31. Jadi 31 per 31 per 31. Berarti rencana di kota mana itu? Jakarta. Jakarta tetap. Jadi rerun Jakarta. Rerun Jakarta. Jadi nantikan September per 30-an akan rerun di Jakarta. Oke, itu September harus nonton. pokoknya. Saya harus nonton itu kayaknya. Kabarin ya, Dek ya. Saya kabarin nanti. Kabarin. Karena itu orang bilang kayak ini untuk orang usia 30-an aja. Tidak lah. Di atas 30 juga akan relate karena kalian akan merasa oh iya itu saya dulu. Nah, yang belum 30 akan kayak ini spoiler ya kalau mau jadi 30 gitu. Jadi harus nonton. Penasaran harus saya. nonton. Berarti ada perbedaan banget antara Priska yang 20-an dengan 30-an. Jauh, Kak. Jauh. Jangan mager lagi apa tapi? Introvert. Jadi lebih diam, jadi lebih malas berdebat. Jadi kalau kayak misalkan ada sesuatu yang harus diperdebatkan, saya bisa menang debat itu, tapi saya rasa kayak saya capek sekali. Ya sudah kau lah gitu. Oh ya? Iya, saya tidak sesemangat itu.
Kayak kalau dulu tuh kayak apa-apa, tidak ini yang benar kau. Sekarang tuh Iya, kayak apalagi timur ya, daerah timur mana, tapi nggak mau kalah begitu. Iya. Tapi sekarang kalau ada perdebatan, oke, kayaknya dia butuh sekali menang, dia belum pernah menang dalam hidupnya, kasih saja lah gitu. Oke, ya benar ya. ya. Jadi benar-benar slow life. Slow. Saya sekarang Slow. malas debat, malas repot, malas ribut. Sudah. Oke. Tapi apa ambisi lagi yang ingin kau kejar di 30 ini? Jadinya tuh saya rasa saya tuh hidup aja. Saya kayak kehilangan motivasi hidup. Saya tidak tahu itu karena tadi usia yang mulai masuk mager itu, atau memang saya ini lagi kenapa ya transisinya tuh. Jadi saya tuh kayak yang terjadi saja, tidak mengejar apapun. Yang saya kejar tidak dapat, saya ya sudahlah. Kayak tadi saya lagi war tiket BTS kan hari ini. Iya, tadi dia jelas banget sih, kakak sabar ya, saya lagi war tiket apa sih dalam hati, jangan bilang BTS, betul, saya lagi war tiket BTS kakak. Wah, ternyata. Iya, nah tapi saya tuh kayak tadi, oke, saya ada podcast, jadi saya kasih waktu, kalau sampai di jam segini saya tidak dapat, ya sudah, bukan rezeki saya gitu. Makanya Kak, saya pasrah, saya OTW ya. Iya. Karena ya sudah, saya sudah tahu itu tidak akan dapat lagi, orang saya di antrian 700.000 sekian, jadi saya kayak pasti saya tidak dapat, ya sudah gitu. Dan saya tidak sedih, tidak dapatnya. Kalau dulu tuh kayak saya ambisi, saya kejar sesuatu tidak dapat, saya nangis, saya saya galau beberapa waktu gitu. Sekarang tidak. Ya mungkin sekarang lagi fase kok menikmati memang. Mungkin, tapi saya juga takut jadi saya kayak tidak punya ambisi apapun. Iyo, jangan dong jadi deh. Saya tidak kejar apapun. Tapi ada nggak yang belum tersampaikan, belum tercapai di usia 30 ini? Mungkin ada kok punya keinginan dulu mau bikin show yang apa atau bagaimana, ada nggak deh? Sebenarnya karena saya tuh rasa pas saya transisi jadi begini nih, saya rasa karena ada beberapa hal yang pengen sekali saya capai dan itu besar sekali dalam hidup saya, tapi akhirnya itu semua patah. Ya, apa tuh? Jadi saya rasa kayak saya tidak perlu punya harapan lagi, toh yang kemarin sudah patah semua gitu. Salah satunya tuh ya dari keluarga. Jadi kayak saya rasa kayak oke, yang saya perjuangkan ini nih tidak ada artinya, sudahlah. Ya sudah hilang ini. Jadi yang kedepannya sudah tidak ada arti lagi. Karena itu yang paling besar menurut saya gitu. Dorongan dari keluarga berarti ya? Maksudnya dukungan dari keluarga? Saya tuh ternyata hidup saya tuh Kak, hal terbesar dalam hidup saya itu ternyata keluarga. Saya baru tahu itu. Saya baru sadar itu setelah saya kayak begini, ada masalah dan menjauh dari keluarga itu saya baru tahu kayak ternyata mereka ya yang selama ini bikin saya itu pengen kejar ini, pengen kejar itu tuh, saya tuh cuman pengen dapat entahlah itu validasi apa segala macam tuh dari keluarga. Jadi pas itu saya tidak dapat lagi atau sudah saya rasa tidak penting lagi karena mereka juga tidak menganggap itu penting dan sebagainya, saya rasa sudah semuanya tidak penting gitu. Jangan dong. Nah iya, jadi saya tuh kayaknya lagi cari penggantinya ini nih. Kalau tidak pengganti tuh apa kayak yang bikin saya tuh merasa saya tuh memperjuangkan sesuatu tuh ada yang tunggu gitu. Iya. Gitu. Ya mungkin ini juga pengingat buat kau bahwa ya kau harus baikan dengan kau keluarga. Jangan gitu mukanya. Tidak, kadang kan ya gitu tadi. Mungkin mengalah tidak apa-apa. Sudah sering. Gemes. Ini jadi kayak sesi curhat loh ya kita ya. Gemes banget. Sudah sering. Ketawa ya. Karena sesi curhat ini. Karena sudah sering. Terakhirnya saya coba untuk melawan dan tidak ada yang mau ngalah dan saya ternyata. Jadi saya kayak ya sudah, ternyata selama ini semuanya baik-baik aja karena saya ngalah terus. Sekalinya saya merasa pengen didengar, kacau semuanya, tidak ada yang mau gitu. Jadi sekarang kok lebih ke pasrah, kayaknya diam, lebih ke diam. Kayak apa yang terjadi ya sudahlah. Sama sekali kok tidak berhubungan dengan mereka deh, satu pun tidak ada. Cuman ada kecil yang masih baru mau masuk SMP. Yang lain tidak. Kok tadi berarti bertujuh ya? 7 saudara, 5 laki-laki, 2 perempuan. Semuanya, cuma satu saja yang kecil ngobrol. itu. Yang lain tidak ada. Bahkan mama juga tidak. Iya. Sudah 2 tahun, 3 tahun? Sebenarnya cek-cek dari 2024. Benar-benar. Ya, 2 tahun. Benar-benar sudah tidak ini tuh dari 2025. Gitu. Ya ini mungkin berarti ya tanda lah bahwa ya kok harus kembali kok punya keluarga deh. Iya, tahu loh Kak. Tidak mau memang rasanya susah ya. Susah. Tapi maksudnya kan buat kok ke depannya juga. Tapi sekarang kan kok juga sudah merasa bahwa ya ternyata keluarga adalah. Iya, tapi gimana ya? Ada hal-hal yang kayaknya tidak bisa masuk tuh, tidak cocok tuh, yang kayak bagaimana ya?
Kalau saya usahakan itu kayak ya saya harus sakit hati seumur hidup aja, siap-siap gitu. Ngalah Oke. lagi seumur hidup. Jadi ya Ya, sudahlah. I pray, I hope semoga Priska ketemu jalan yang baik ya, Iya, biar tidak seperti ini terus toh. betul. Iya sih. Ya toh, it's Eh. not good I think. Benar. Saya juga tahu itu. Tapi saya rasa lebih tidak good lagi kalau saya paksakan di saat saya belum siap aja. Ya, kembali lagi ke mental health berarti Iya, ya. Oke. gitu. Oke, very deep ini kayaknya. Iya. Ini kok sama Priska jadi begini sih ngobrolannya. Kok tidak ada lucu-lucunya nih? Tapi ya nggak apa-apa. Tapi itu mungkin ini sisi ini kita dapat eksklusif ya bahkan, Iya. ya kan? Sisi dari seorang Priska yang mungkin orang di luar sana tidak tahu, mungkin hanya orang dekat saja yang tahu. Iya. Ya toh? Biasanya cerita kayak gini cuma di rumahnya Bang Ari. Iya. Aduh, ya ampun. Oke. Sekarang kita bicara tentang Indonesia Timur ya, Dek. Kan Ade masuk ke dunia komika tentunya tadi seperti saya sudah bilang perempuan, terus perempuan timur juga gitu kan. Sering gak sih disalahpahami, Dek, sebagai orang timur? Sering orang pikir saya ini itu apa galak. Padahal saya lembut sekali kayak Putri Solo. Tunggu saya ini antara ngantuk atau apa, sepu air mata di sebelah kiri jatuh sebentar ya. Ngantuk kah atau Ngantuk kok tadi nih mungkin kayaknya. ada masuk juga ke hati itu sebetulnya. Ini Kok kayak kangen jatuh kok sedikit. keluarga juga itu. Aduh, ini ada sayang. jatuh sedikit ini, tidak boleh Iya. jatuh ini. Oh sayang. Terus Oh sayang. apa tadi? Nggak apa-apa, mau waktu dulu. Tidak seru. Ternyata gemes Priska. Apa tadi ya? Kok saya lembut ya jadinya? Oh, orang salah pahami. Tidak, tunggu sabar dulu karena saya rasa juga saya rasa saya susah loh, Dek, kalau tidak ada dukungan dari keluarga begini. Kenapa saya jadi sedih? Ngapa? Jangan dini ya. Ya, Dek. Oh ya ampun. Saya peluk dia dulu ya. Enggak, saya baru tahu. Sayang. Ade ini kan mewakili timur ya, perempuan, khususnya perempuan timur begitu. Terjunlah ke dunia komika. Sering gak sih disalahartikan sebagai orang timur? Sering. Kadang tuh orang pikir saya Bang Ari. Pasti itu ya, dia diartikannya. Kayak emang semirip itu ya, semua orang timur muka sama, benar itu gitu. Tapi benar ada momen di mana waktu itu ada kan kita tuh di manajemen kita ada namanya open mic manajemen, open mic Hakop. Nah, saya tuh bulan lalunya open mic. Nah, bulan berikutnya saya tuh tidak open mic, tapi Bang Ari open mic. Terus ada orang yang beli, terus dia bikin story dan captionnya gini. Ya walaupun Priska tidak ada, tapi saya belilah ada Ari ini. Terus Bang Ari repost, saya dan Priska tuh seberbeda itu loh. Dia perempuan, saya laki-laki, memang kami semirip itu ya. Sampai kalau tidak ada Priska kok bisa nonton saya gitu. Aduh, ya. Kalau disalahartikan mungkin lebih ke penonton tuh lebih banyak harapan mungkin karena dari timur tuh Priska ini akan bahas yang timur banget kayak pendahulunya lah kayak Bang Ari, Bang Abdur gitu-gitu. Tapi kalau saya sih sebenarnya di materi saya tidak terlalu yang kayak membahas tentang oh timur nih begini, kami tuh mau anak muda timur apa gitu-gitu. Saya tuh tidak, karena menurut saya ya udah itu porsinya Bang Ari, Bang Abdur lah. Nah, saya tuh mungkin lebih kayak dari POV perempuan pada umumnya aja gitu-gitu, atau ya tentang kehidupan pribadi saya gitu-gitu. Oke. Tidak terlalu yang kental dengan timurnya, tidak. Oke. Nah kan kemudian Ade dari Jogja, dari Kupang terus ke Jogja ya kan, terus akhirnya ke Jakarta, merantau ke Jakarta, menetapkan oke, saya stand up comedy di Jakarta. Itu kan pasti beda ya, Dek. Nah itu cara menyesuaikan dirinya, terus ada nggak maksudnya ya sebagai ya itu lagi-lagi ada nggak anggapan tersendiri mengenai orang timur ketika di Jakarta? Kalau di Jakarta tidak, saya malah lebih merasa saya tuh bisa hidup dan lebih diterima tuh di sosialnya Jakarta, Jogja gitu-gitu. Malah saya tuh merasa saya asing tuh di timur. Karena saya tuh lahir dan besar di Kalimantan, Kak. Oke. Saya tuh darahnya darah timur, tapi lahir besar di Kalimantan. Di timur tuh cuma 3 tahun pas SMA. Habis SMA saya langsung merantau. Dan 3 tahun itu pun saya tidak pernah ada yang bisa sejalan dan pikiran saya. Memang dari SMA tuh saya sudah kayak bingung lah saya hidup di sana tuh sebenarnya ini tuh mau kemana ya gitu. Ini yang masa kayak gini salah, kayak gitu salah, semua salah gitu-gitu tuh. Justru saya merasa asingnya di timur. Saya sendiri tuh tidak pernah berani stand up di daerah timur. Kenapa?
Tidak tahu, saya merasa saya tidak terlalu bisa diterima menurut saya. Saya pernah stand up sepanjang karir itu 1 kali saja, itu pun di Kupang acara kementerian karena waktu itu ya menteri kita masih orang Flores yang korupsi itu yang sudah ditangkap. Nah, tapi waktu itu dia masih menteri waktu itu Kominfo. Nah, cuman acara Kominfo itu 1 kali. Sudah, ya? habis itu tidak pernah lagi. Bahkan timur yang lain? Tidak pernah. Kak, Makassar masih oke. Ya, Masih Makassar iya. ya. Tapi kalau apalagi NTT saya paling takut. Saya takut bukan kenapa. Tapi ada dong tawaran. Tidak juga. Jadi maksudnya tidak tuh gini kayak, nah kadang tuh ini kalau dibahas lebih parah lagi nih kayaknya. Kadang tuh kita orang daerah tuh mereka tuh kayak tidak terlalu menghargai karya kita, saya rasa. Jadi kita tuh disuruh datang ngongkos sendiri apa sendiri karena kita anak daerah gitu. Jadi mereka merasa kayak karena kamu anak daerah sini, kamu harus berkontribusi untuk daerah sini gitu. Jadi kayak mereka tuh tidak mengerti ada yang namanya dunia profesional. Atau ya misalnya diundang tapi terus kemudian tapi bayarannya ini tidak segini boleh ya dinego sampai. Iya, mending nego-nego. Kalau saya tidak, karena kamu anak daerah sini tuh yang sejauh ini ya. Nanti kita ada acara ini karena kamu sebagai putri ND atau putri apa gitu-gitu dianggap di sana dan tidak datang ya gini. Nanti datang. Maksud saya kayak saya liburan buat pulang aja saya pikir-pikir tiket ke sana mahal sekali. Terus ini acara nanti datang. Jadi saya rasa tuh kayak kurang mungkin didukung. mereka kurang paham atau gimana. Tapi kalau kurang paham tidak juga karena mereka bisa undang artis lain dan bayar. Gitu loh kayak iya. Tapi kalau ke kita tuh kayak kenapa? Kenapa kita harus berkontribusi kepada daerah yang tidak pernah berkontribusi kepada kita saat merintis karir gitu. Kayak saya tidur di stasiun apa buat audisi tidak ada yang tahu, tidak pernah didukung. Tapi pas sudah kayak gini kayak kamu harus pulang dan gini. Ya kenapa dituntut pas sudah jadi? Kok tiba-tiba jeng-jeng gitu ya. Gitu. Jadi itu juga. Tapi kalau takutnya tuh dalam artian kita orang timur tuh kayaknya lahir saja tuh sudah lucu menurut saya. Betul. Di sana tuh orang duduk nongkrong apa segala macam omong sehari-hari tuh sudah lucu dan mereka tidak sadar itu lucu. Nah terus kita yang belajar untuk lucu ini karena tahu mereka semua sudah lucu agak takut tampil di orang-orang yang memang aduh ini masuk tidak ya standar mereka dengan omong begini gitu loh. Saya tuh punya ketakutan itu. Iya aku punya ketakutan betul bahwa diterima nggak ya? Iya, karena jokes ya ini itu, nih jokes karena ini, mereka tuh pasti punya standar jokesnya gitu-gitu. Iya saya sih, tuh lebih kadang takut saya itu. pun juga begitu kok. Maksudnya saya MC ya dek. Tapi kadang juga kalau nge-MC di Papua itu kayak ada rasa saya diterima kah tidak ya? Karena kan tong selama di luar toh apalagi ya sama juga saya kan lahir besar di sini. Jadi kadang dong dalam hati tuh kayak ada aduh ini gimana ya? Ada worry memang betul, ada khawatir. Itu lumrah mungkin hanya dipahami oleh orang yang merantau di luar begitu kali ya dek, begitu balik jadinya kayak takut ada tidak diterima begitu. Padahal sih sebenarnya ya mungkin diterima saja. Tapi ada ketakutan itu. Sedangkan di luar kita dengan ketimuran kita ini justru dianggap unik dan diterima karena dianggap unik. Kalau di sana karena kita semua sama jadi tidak unik-unik sekali deh. Gitu. Kami jauh lebih unik dari kamu. Bisa kayak gitu kan. Jadi kayak aduh saya takut lagi gitu. Tapi kan berarti menurut kau sendiri kan kau sudah bilang unik gitu ya. Berarti kan kita orang-orang timur nih punya keunikan, punya daya tarik dong deh untuk di dunia entertain. Ya di komika khususnya. Di komika iya, logat saja itu kita sudah punya senjata sendiri dengan logat tuh. Karena kayak saya aja dengar logat daerah lain, mereka omong biasa saja menurut saya lucu gitu. Nah, itu juga kita di hadapan teman-teman lain. Jadi kita omong apapun yang pakai logat kita menurut mereka lucu banget gitu. Iya benar. Kita sudah dapat poinnya di situ. Jadi itu sudah lah ya menjadi kekuatan orang sendiri sebagai orang timur bahwa ya kita sudah punya itu dari lahir. Jadi itu justru dimanfaatkan lah, dieksplor lagi. Betul sekali. Nah sekarang mewakili perempuan muda timur dek, ada nggak tipsnya sendiri buat adik-adik atau kakak-kakak yang menonton saat ini kalau mau terjun di dunia komika? Yang pertama sih menurut saya yang paling susah tuh justru kita pas di atas panggung mental. Jadi kadang-kadang tuh materi kita mungkin sudah bagus, sudah solid, kita sudah hafal luar kepala, tapi pas di atas panggung kita takut lihat ribuan mata itu semuanya buyar gitu aja. Jadi kalau teman-teman tanya kalau kak saya mau stand up nih gimana ya belajarnya gini-gini,
kau tidak usah belajar dulu, tidak usah bikin materi yang lucu-lucu sekali, kau coba naik saja dulu. Iya, naik ke atas panggung terus omong. Itu modal utamanya tuh kau bisa berdiri tidak tuh di atas kopo kaki di atas panggung. Itu dulu. Karena saya beberapa kali merasakan kayak, oh iya ya materi walaupun di luar kepala atau apa, tapi kalau kita lagi moodnya memang mental hari itu lagi nggak enak dilihat banyak orang, iya itu buyar aja semuanya. Bisa blank ya. Iya, jadi memang yang paling pertama tuh ya mental di atas panggung tadi. Kau sudah berani berdiri dan dilihat orang banyak, dan berdiri untuk diketawain tuh beda ya sama berdiri untuk dikagumin. Wow, suara dia bagus atau apa, itu beda sekali. Kalau untuk diketawain tuh kayak itu tuh mentalnya harus 2 kali lipat gitu. Dan ya bahkan tadi yang kau bilang untuk perempuan apalagi 10 kali lipat. Betul. Jadi itu dulu. Yang penting naik dulu, kau berani omong dulu depan orang. Sisanya itu tinggal belajar. Gitu, jadi mental yang terutama. Tapi kalau selain mental, apalagi yang penting sebagai seorang komika? Setelah itu baru cari materi dan nulis dengan benar, dengan baik. Harus ada punchline siap. Dan kalau kadang-kadang tuh kita orang timur tuh ini kan masih terpapar mob tadi tuh loh. Mob itu kan jenisnya kodian, maksudnya lelucon yang semua orang sudah tahu. Iya kan, dan maksudnya si A bawa ini, B bawa. Nah, sedangkan di stand, dan itu tuh kita orang timur ternyata lumayan cukup banyak yang belum tahu kalau stand up itu tuh harus orisinil materi kita, harus kisah kita atau apapun yang kita tulis sendiri. Tidak boleh punya orang, misalkan saya bawa materi Bang Ari gitu tuh, itu kan tidak boleh banget. Nah, beberapa kita di sana tuh mungkin karena infonya atau apanya belum nyampe, biasanya mereka kayak gitu, mengulangi materi yang mereka pernah lihat atau di mana, dan itu kejadian di saya sendiri. Ini juga sebenarnya yang salah sih manajemen saya ya. Mereka bikin acara stand up di Sumba. Ko Ernest, Kristo Immanuel, Bang Ari pergi ke sana tuh, mereka jadi juri. Saya ini nih talent mereka ya, dan mereka tidak hafal materi saya mungkin atau gimana, materi-materi awal. Materi yang tadi awal yang saya benar-benar yang cerita saya kabur itu kan viral. Nah, itu tuh ternyata sampai di timur tuh materinya cukup relate sama anak-anak timur. Ternyata jadi kodian buat mereka. Jadi mereka bawa plek-ketiplek materi saya itu di lomba stand up dan juara 1. Waduh. Sedangkan kok isi di situ. Saya tidak, maksudnya tapi teman-teman saya juri di situ dan mereka tidak tahu, karena mereka itu kan materi awal sekali kan. Mereka kan taunya Priska yang sekarang dengan materi yang sekarang, materi itu tidak tahu. Nah, tapi kita punya roadman tuh tahu, ini materinya Kak Priska gini. Terus diceritain, tapi setelah itu anak sudah dapat juara 1. Diceritain terus baru kok Ernest ke Kristo mereka minta maaf ke saya. Sorry ya Pris, kita tuh nggak tahu gini. Terus saya bilang ya udahlah mau gimana lagi, orang udah dikasih gitu kan. Terus kata mereka, tapi dia yatim Pris, kasihan katanya gitu. Terus aku bilang, aku juga yatim, udahlah yatim materiku diambil kan, nggak kasihan gitu. Kasihan anak lain. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu kalau tidak, stand up itu bukan berarti kayak kita sudah mental bisa siap ngomong depan orang terus kita tinggal ambil materi orang, tidak. Jadi itu combine-nya banyak. Jadi mental kita ngomong depan orang sudah dapat, ya materinya punya sendiri, harus orisinil. Oke, jadi tadi pertama siapin mental, kemudian habis itu ya belajar lah, mulai belajar menjadi seorang komika, karena ya menjadi komika itu ternyata memang tidak begitu aja, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya sudah, habis itu ya sudah learn by doing lah ya. Dan tentunya harus pengalaman juga ya. Betul. Terus jam terbang gitu mungkin juga. Jam terbang, sering-sering kalau ada rezeki cukup mainlah keluar daerah timur. Open mic, coba-coba open mic saja di Jakarta, Bandung, rasain di tempat lain tuh kayak gimana ya stand up itu gitu. Karena beda-beda masing-masing daerah. Iya betul. Nah, berarti kan nih sekarang dari 2016, 2017 sampai sekarang, pengalaman yang paling berkesan selama di dunia komika nih dari Priska apa? Stand up tuh yang paling berkesan yang pertama tadi yang di Gus Durian, karena itu panggung besar pertama saya. Tampil dengan PD-nya jadi orang Katolik dengan salib besar di ribuan orang Islam NU. Itu berkesan sekali. Sama saya tuh ini berkesan tapi agak ini, saya tampil di Somasi Nyom Dedi. Habis itu saya dapat masalah kan banyak. Ada yang ancam apa segala macam gitu-gitu, sampai akhirnya saya tuh kena mental tuh waktu itu. Saya pulang lah ke Flores 2 minggu mengasingkan diri karena di Jakarta cukup banyak ancaman dan lain-lain. Pulang terus sama bilang, kau nih kalau ada masalah di Flores kau lari ke Jawa, ada masalah di Jawa kau lari ke Flores. Kau itu banyak lari-lari saja. Itu di tahun 2022. Itu paling berkesan karena maksudnya wah ternyata stand up juga bisa begitu ya imbasnya ya. Maksudnya kita tidak maksud apa-apa, kita cuma bahas apa yang menjadi keresahan kita, tapi ada sedikit banyak orang pro kontra dan ya kontranya sampai kayak gitu. Sampai kayak begitu, kena ke mental kena gitu ke ya. mental, gila itu ancamannya luar biasa. Tapi tidak menyesal toh memilih jalan ini? Tidak.
Saya hidup sampai sekarang dari jalan ini. Adik-adik sekolah semua lewat uang dari jalan ini. Jadi ya sudah, saya memang di sini sudah. Iya. Saya martir lah di sini. Martir lah di sini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen setuju atau tidak setuju. Oke. Yang pertama, orang yang paling lucu biasanya punya cerita hidup yang paling berat. Setuju. Kenapa? Rata-rata sapu teman-teman kisah hidupnya aneh-aneh semua. Tapi kalau nongkrong sudah paling kencang ketawanya. Jadi kayak saya tahu orang-orang sekitar saya lucu-lucu dan aneh semua kisahnya. Oke. Menjadi perempuan komika lebih sulit daripada laki-laki komika. Setuju. Tadi sudah ya? Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Kemudian merantau adalah sekolah kehidupan terbaik. Setuju. Ada tambahan lagi, Dek? Banyak sih. Tapi itu saya setuju. Setuju sekali. Oke. Usia 30-an lebih seru daripada usia 20-an. Tidak. Oh. Tidak setuju. Kenapa? Kalau secara seru ya, saya lebih seru di usia 20-an. Oke. Saya cinta tantangan, saya apa segala macam. 30 saya tidak seru. Tapi jalan. Belum lah ya. Kan baru awal 30-an ya. Kalau serunya dulu. Oke. Gitu. Dan yang terakhir, humor bisa menyembuhkan luka. Setuju. Oke. Siap. Adek, sekarang ini ya merupakan closing lah dari seorang Priska. Kalau suatu saat nanti orang mengingat seorang Priska Barusegu, apa yang ingin diingat dari Priska? Sebenarnya saya tidak mau diingat lagi, Kak. Ya ampun Tuhan, Kak. Ini anak benar. Oke. Tidak mau, berarti jangan jawab itu ya. Bukan, tapi mungkin saya harus jelaskan ini. Maksudnya kadang tuh saya merasa kayaknya saya tuh sebenarnya panggilan hidupnya tuh di belakang layar. Saya rasa kayak gitu. Saya tuh agak malu kalau orang cari tahu tentang saya gitu-gitu. Kayak ini terbalik sekali memang Priska ini. Iya, jadi kayak misalkan teman nonton saya punya video di depan saya malu sekali. Saya kayak, kok tidak bisa kan nanti aja baru nonton gitu. Saya dengar, lihat atau nonton sendiri siapa video aja saya malu, kayak ngapain sih Priska kayak gitu. Kayak gitu saya. Jadi ini gimana, jadi bingung. Atau pertanyaan diganti. Oke, sabar. Gak usah dimasukin berarti ya. Atau masukin aja gak apa-apa sebenarnya. Memang membingungkan itu kadang-kadang. Kayak ini episode yang membingungkan kayaknya dengan seorang Priska Barusegu ini. Oke, ulang. Kalau suatu saat orang mengingat nama Priska Barusegu, apa ini yang ingin diingat dari seorang Priska? Yang baik-baik aja. Ingat yang baik-baik saja. Kalau ada yang jelek-jelek lupakan. Yang baik diambillah. Kalau jelek tinggalkan gitu. Oke. Dan semoga saya tetap menebar kebaikan aja. Amin. Semoga ya Dek, khususnya bagi perempuan timur ya. Iya. Amin. Nah, ini closing kita dari Priska Barusegu. Ombak apa yang paling membentuk seorang Priska? Bapak meninggal. Luar biasa itu. Sampai sekarang bentuknya. Sampai sekarang. Iya. Dan pelajaran apa yang diambil Dek? Banyak sekali. Terutama jadi lebih mandiri gitu. Tapi bekalnya ya karena ya Bapak tinggalkan banyak bekal. Jadi pas saya jalan untuk jadi mandiri itu tidak sendirian banget rasanya, karena kayaknya semua yang Bapak kasih tuh berguna gitu. Temani saya pulang gitu. Tapi pas Bapak meninggal tuh gitu merubah sekali. Oke. Tapi ya legasinya Bapak tetap Priska ingat dan Priska lakukan hingga saat ini ya. Oke. Terima kasih. Ini episode yang paling tidak terduga dengan seorang Priska Barusegu ya. Luar biasa. Terima kasih perbincangannya sekali lagi Adek, sudah mampir ke Putri Cek Ombak dan sudah mengutarakan isi hatinya. Betul. Ya. Luar biasa Adekku. Sukses terus ya Adek ya. Dan itu tadi perbincangan saya dengan Priska Barusegu. Nantikan Putri Cek Ombak selanjutnya. Tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube Cenderawasih Karsa Media. Dadah!